Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan perkuliahan mata kuliah Aswaja pada mahasiswa program S1 Unsuri Surabaya dengan capaian mata kuliah memahami metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Dan pengikut-pengikut Rasulullah. Siapakah pengikut-pengikut Rasulullah? Mulai sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ulama. Yang keseluruhan ilmu dari ulama yang ada adalah sambung sanad langsung kepada Rasulullah SAW, sehingga yang diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan representasi dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik melalui ucapan, perbuatan, pengakuan, dan cita-cita Rasulullah yang termaktub dalam sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah amniyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan Rasulullah, sunnah fi'liyah adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sunnah takririyah adalah apa yang diakui oleh Rasulullah, dan sunnah amniyah adalah sunnah yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dilanjutkan oleh sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah dilanjutkan oleh tabi'in atau muridnya sahabat disebut dengan tabi'in. Tabi'in dilanjutkan oleh muridnya disebut dengan tabi'in. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya sampai disebutlah ulama, sehingga tersebutlah al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Hari ini kita akan memahami metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada uraian capaian mata kuliah kita. Sekali lagi, uraian capaian mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah memahami Al-Quran. Yang kedua, memahami hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, memahami ijma'. Yang keempat, memahami tentang qiyas. Qiyas ini adalah mempergunakan akal. Sekali lagi, landasan hukum, sumber hukum yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Al-Quran, bagaimana otoritas Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum? Bahwa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah mengembalikan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang sudah bersitegang yang cukup luar biasa di saat abad kedua dan ketiga atau abad ketiga Hijriah. Di abad ketiga Hijriah kemarin kita sudah berbicara banyak tentang pengaruh Mu'tazilah yang didukung oleh 3 khalifah di dinasti Abbasiyah, yang menyatakan bahwa Mu'tazilah itu menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah hudus, Al-Quran itu baru, Al-Quran itu adalah makhluk, dan itu sangat bertentangan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Al-Quran itu adalah qadim, Al-Quran itu adalah kalam Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Sekali lagi, diturunkan secara berangsur-angsur. Diturunkan secara berangsur-angsur itu berarti turunnya tidak langsung 30 juz 114
Surah itu diturunkan semua. Tapi turunnya Al-Quran adalah berangsur-angsur itu, sehingga Al-Quran ini merupakan jawaban atas segala persoalan-persoalan dakwah Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita memahami itu, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran adalah merupakan dasar dari syariat Islam. Sekali lagi, Al-Quran adalah merupakan dasar dari syariat Islam. Dasar utama, sumber utama. Sementara hadis itu adalah penjelas yang menjelaskan Al-Quran. Contoh, sholat di dalam Al-Quran itu bersifat global. Namun rincian-rincian sholat itu diterangkan di dalam hadis. Sehingga Rasulullah menegaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hanya perintah aqimus sholat. Aqimus sholat. Perintah tegakkan sholat. Tapi sholat yang bagaimana? Maka untuk menegakkan sholat, maka kemudian dilanjutkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah, sehingga diperjelas dalam sunnah fi'liyah. Maka Rasulullah menegaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku ketika aku sholat. Dari Al-Quran dan hadis ini adalah sumber syariat yang tidak pernah berubah sampai kapanpun. Al-Quran dan hadis ini tidak berubah sampai kapanpun. Yang berubah adalah fenomena hukum. Sekali lagi, yang berubah adalah fenomena hukum. Untuk menunjukkan kesesuaian fenomena hukum itu dengan Al-Quran dan hadis, maka muncullah namanya ijma dan qiyas. Untuk menggali hukum itu muncul qiyas. Contoh, zaman Rasulullah tidak ada namanya narkoba. Yang ada adalah khamr. Kullu mukhamiril aqli haramun. Kullu mukhamiril aqli khamrun. Al-khamru kullu mukhamiril aqli. Khamr itu adalah segala sesuatu yang menghilangkan akal. Wa kullu khamrin muskirin, wa kullu muskirin haramun qalilun au katsirun. Bahwa segala yang menghilangkan akal itu bagian dari khamr. Khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu sedikit atau banyak adalah haram. Lah, narkoba tidak ada. Tapi kemudian dicari apa? Ilat kesamaan hukumnya. Apa kesamaan hukum? Yang menyebabkan hilangnya akal, yang menyebabkan memabukkan. Lah, narkoba bikin hilang akal enggak? Bikin mabuk enggak? Maka kemudian nyarinya di Al-Quran maupun hadis adalah khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Lah, kata khamr inilah yang kemudian ditarik. Lah, menarik inilah yang kemudian menggunakan akal. Akal inilah mengkiaskan dengan mengijtihadkan, oh ternyata khamr itu adalah narkoba itu adalah sama dengan khamr. Maka menarik hukumnya begitu. Nah, itulah yang kemudian menarik dengan akal. Sehingga kalau kemudian kalau syariat tidak pernah berubah, kalau fikih bisa berubah sesuai dengan konteks di mana hukum itu muncul. Kemudian syariat itu sebagai sumber dari nas yang tidak akan berubah dan bergeser. Yang berubah dan bergeser itu adalah perkembangan situasi dan kondisi dari hasil interpretasi fuqaha. Dari apa? Dari ijtihadnya para fuqaha ahli hukum dalam memahami syariat. Ya, waalaikumsalam. Dan itulah yang berkembang menjadi madhab fikih. Madhab fikih yang diakui di Jamiah Nahdlatul Ulama ada 4. Madhab
Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dan fikih ini bagian dari kajian ulama, maka dalam mempelajarinya diperlukan pendekatan secara kritis untuk memahami itu. Maka kemudian bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah al-munazzil yang diturunkan ala Sayyidina Muhammad kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktub yang tercatat fil masahifi di dalam mushaf al-mangkul ilaina yang dipindahkan kepada kita, naklan berupa nakal yang tidak bisa dijangkau dengan akal, mutawatiron yang diturunkan beransur-ansur, al-muta'abbud yang termasuk ibadah bitilawatihi dengan membacanya, dan membacanya itu termasuk bagian dari ibadah, apalagi di dalam bulan Ramadan ini gitu. Maka dari itu Al-Quran yang dibagi dalam 30 juz terdiri dari 6.326 ayat atau 114 surah, 74.437 kalimat, 345 huruf. Itu diturunkan dalam 2 periode, yaitu di periode Mekah dan periode Madinah dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari terhitung dari tanggal 17 Ramadan. Malam ini adalah malam 16 Ramadan. Berarti besok napak tilasi mengholi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan surah yang diturunkan pertama kali adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang menunjukkan bahwa saat ayat pertama diturunkan menunjukkan bahwa Islam itu adalah sangat linear dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber ilmu itu adalah membaca, ditandai dengan Iqra. Namun agar Iqra itu tidak melenceng, tetap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan makhluk. Khalaqal insana min 'alaq, yang Allah menciptakan manusia itu min 'alaq dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbuka, dan Tuhanmu akram yang lebih mulia. Berarti di satu sisi ini mengajarkan bahwa kita tetap membaca menyadari bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang Allah ciptakan dari segumpal darah, tetap membaca, tetap di dalam hal ini memuliakan Allah karena Allah lah yang mulia, yang lebih mulia. Maka ini sesungguhnya dalam upaya untuk menuntut ilmu itu adalah tetap menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Dan terakhir ayat ini diturunkan tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-63 dari usia Rasulullah. Berarti pada saat Rasulullah berada di Padang Arafah dalam haji wada. Di mana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agar al-yauma akmaltu dinukum. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu, dan seterusnya. Surah atau ayat yang diturunkan di Mekah itu disebut dengan surah Makkiyah, dan surah yang diturunkan di Madinah itu adalah Madaniyah, atau seluruh surah ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah itu disebut dengan surah Makkiyah,
seluruh surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah disebut dengan surah Madaniyah, termasuk surah terakhir yang turun pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah itu walaupun Arafah itu lokasinya di Madinah di Mekah, karena Rasulullah itu sudah hijrah, itu masuk dalam kategori surah Madaniyah. Al-Quran ini sebagai sumber hukum utama. Maka sebagai sumber hukum utama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiir rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ini Allah menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita semua taat kepada Allah. Bagaimana kita mewujudkan taat kepada Allah? Maka ketaatan kita kepada Allah ini tentu kita akan tetap berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri menegaskan, taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Ma in tamasaktum, selama kamu tetap berpegang teguh bihima dengan dua perkara itu, maka kita di situ lantadillu abadan, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Sekali lagi Rasulullah menegaskan bahwa Rasulullah telah mewariskan taraktu fikum, telah aku tinggalkan kepadamu amro ini dua perkara. Ma in tamasaktum, selama kamu berpegang teguh bihima dengan dua perkara itu, lantadillu abada, kamu semua tidak akan tersesat. Apa itu dua perkara itu? Kitab Allah, kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati yaitu sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu termasuk qauliyah, apa yang Rasulullah ucapkan, fi'liyah, apa yang Rasulullah kerjakan, takririyah, apa yang Rasulullah ikrarkan, dan hamniyah, apa yang Rasulullah cita-citakan. Wa ulil amri minkum, siapakah ulil amri minkum? Orang yang diserai perkara. Kalau kita hidup di Indonesia ini, ya pemerintah Republik Indonesia ini termasuk ulil amri. Pemerintah wajib diikuti selama tidak mendorong untuk berbuat dosa. Pak Lurah wajib diikuti karena ulil amri, wajib diikuti selama tidak mengajak untuk berbuat dosa. Bupati, gubernur, menteri, semua yang merupakan ulil amri, pemegang perkara yang diserai untuk memegang pemerintahan, wajib ditaati selama tidak mengajak untuk berbuat dosa. Fa in tanaza'tum, jikalau kamu semua berselisih, fi syai'in, dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalilah ilallah. Apa maknanya faruddu ilallah? Berarti jikalau kita ada perselisihan terhadap suatu perkara, maka Allah memerintahkan ilallah, kembalilah kepada Allah. Apa? Kembali pada Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah yang cocok dibaca dalam setiap saat kok. Ada orang menikah dibacakan Al-Quran, cocok enggak? Ada orang hamil dibacakan Al-Quran, cocok enggak? Lahir dibacakan Al-Quran, walimatul hitan dibacakan Al-Quran, kemudian tingkepan dibacakan Al-Quran, kemudian orang mau meninggal sekarat dibacakan Al-Quran, meninggal dunia bacakan Al-Quran, hal dibacakan Al-Quran. Coba sekarang diganti dangdut. Maka tentu ini sebagai bukti bahwa Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup kita semua. War Rasul, jika berselisih, kalau di Al-Quran tidak ketemu, kembali war Rasul kepada Rasulullah.
Kembali pada Rasulullah itu berarti kembali pada sunnah Rasul, kepada hadis Rasul. Namun itu ada satu statement dari Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kamu semua beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti adakah orang yang tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis? Banyak. Walaupun ngakunya Islam, ada enggak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis? Banyak. Udah khatam berapa Ramadan? Siapa yang sudah khatam? Masih juz 1. Padahal sekarang sudah tanggal 16 ini. Zalika khairun, demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baiknya takwil. Berarti ketika menemukan masalah dan masalah itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak di dalam hadis, perintahnya tetap kembali pada Al-Quran. Perintah, waalaikumsalam. Perintahnya tetap kembali pada Al-Quran dan perintahnya tetap kembali pada hadis. Berarti caranya bagaimana? Ya pakai kias itu. Tidak kemudian membuat hukum dengan pikirannya, apalagi dengan perasaan. Nah, inilah yang kemudian di dalam kitab Mukhtasar fit Tafsir disebutkan, in kuntum tu'minuna bil yaumil akhir, jikalau kamu semua beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika rujuk, demikian itu adalah kembali ilal kitab, kembali kepada Al-Qur'an wa sunnatun wa sunnati dan sunnah Rasul, khairun minat tamati min khilafi wal qawli bir ra'yi. Itu lebih baik daripada berpegang pada perselisihan dan ucapan yang didasarkan pada pikiran, karena pikiran ini tidak akan lepas dari nafsu. Sekali lagi, pikiran yang ada ini tidak lepas dari nafsu. Wa ahsanu aqibatul lakum, dan itu lebih bagus hasilnya buat kamu semua. Nah, baru setelah kemudian tidak ditemukan di Al-Quran, maka baru memutuskan dengan apa? Dengan pendapat. Dan itu didasarkan satu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Kemudian Rasulullah bertanya, kaifa taqdi idza uridalaka qadha? Bagaimana kau memutuskan idza uridha, jikalau dihadapkan maka buatmu qadha, sebuah putusan perkara. Qala Mu'az menjawab, aqdi bi kitabillah, aku putuskan dengan kitab Allah. Fa ilam ta'ajid, jikalau aku tidak menemukan, fa bi sunnati Rasulillah. Fa ilam ajid, jikalau aku tidak menemukan, ajtahidu birra'yi, maka aku akan berijtihad dengan pendapatku. Tentu pendapat itu kalau kita hubungkan dengan ulama lain, tetap farudduhu ilallah war rasul, tetap kembali pada Allah dan Rasulullah. Al-Quran ini bersifat mujmal, bersifat global. Al-Quran berisi 3 hal. Yang pertama berisi tentang keimanan, yang kedua berisi tentang akhlak, budi pekerti, yang ketiga berisi tentang berbagai hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia. Jadi hukum-hukum yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia itu ada di dalam Al-Quran semua. Sekali lagi, sifat apa yang ada di dalam Al-Quran itu bersifat global. Secara terperinci ada di dalam sunnah Rasul, dan keseluruhannya ada, seluruh hukum ada. Dan untuk kelengkapan dari hukum-hukum itu, menyangkut hukum ubudiyah, hukum muamalah, akan diperinci dengan ijtihad ulama.
dengan kias sahabat dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan hukum ada dua hal. Yang pertama adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah itu disebut dengan hukum ubudiyah. Contoh, sholat, puasa, zakat, haji. Itu adalah hukum yang hubungannya mengatur hubungan manusia dengan Allah. Itu disebut dengan ubudiyah atau ibadah. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum yang mengatur manusia dengan alam semesta, apakah itu manusia, hewan, dan benda lain, itu disebut dengan hukum muamalah. Jadi hukum terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Hukum yang mengatur antara manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah. Hukum yang mengatur manusia dengan alam semesta, manusia, hewan, dan benda, itulah yang disebut dengan hukum muamalah. Hukum jual beli, perdagangan, dan sebagainya, itu masuk dalam ranah hukum muamalah. Kembali pada Al-Quran, bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah untuk memperbaiki kehidupan umat. Umat siapa? Umat manusia. Dengan berisi perintah dan larangan Allah, Al-Quran ini merupakan sumber utama dengan istilah masadirul asliyah dari ajaran Islam atau hukum Islam. Hukum Islam ini ada dua, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, sunnah Nabi. Kedua sumber ini adalah bercabangnya dalam dua hukum. Sekali lagi, hukum pokoknya Al-Quran dilanjutkan dengan hadis. Al-Quran dan hadis ini bercabang dalam dua sumber hukum, yaitu ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas. Kemudian bagaimana cara Al-Quran menetapkan hukum? Secara mujmal, Al-Quran menjelaskan pokok hukum saja dan kaidah-kaidah kulliyah. Hal itu untuk ibadah, muamalah badaniyah, perincian diserahkan ke sunnah dan ijtihad para mujtahid. Hukum ibadah misalkan sholat, puasa, zakat, haji, ini bersifat global. Kemudian muamalah badaniyah apa? Jual beli. Itu bersifat global. Perincian itu ada di dalam hadis. Di hadis tidak ditemukan, ada di dalam ijtihad para mujtahid, yaitu kitab yang dihasilkan oleh fuqaha yang diakui dalam ahlu sunnah wal jamaah nahdiyah. Mujtahid ada 4 mujtahid besar. Yang pertama adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua, nunggu adzan sini. Nunggu adzan sini, itu masih jauh adzannya. Yang kedua agak jelas dan perinci. Ini hukum jihad, undang-undang perang, hubungan umat Islam dengan umat lain, hukum-hukum tawanan, rampasan perang. Ini agak terperinci dan ini sebagaimana dicontohkan di dalam surah At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini jelas, infiru, berangkatlah kamu semua, khifafan, baik merasa ringan, wathiqalan maupun merasa berat, wajahidu, berjihadlah kamu semua, bi amwalikum dengan harta kamu, wa anfusikum dan jiwa kamu, fi sabilillah di jalan Allah. Dzalikum dan demikian itu khairul lakum, lebih baik buat kamu, in kuntum ta'lamun, jikalau kamu semua mengetahuinya. Yang ketiga jelas dan terperinci dalam masalah-masalah apa? Al-Quran akan sangat jelas dalam masalah apa? Hutang piutang. Saking jelasnya masalah hutang piutang ini, Al-Baqarah,
ayat 242 ini sangat terperinci sampai 1 lembar itu. Coba dilihat di dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang itu adalah ayat yang menyangkut transaksi hutang piutang. Ayat tentang manajemen. Jadi ada yang dari Fakultas Manajemen ini coba implementasikan ayat tentang manajemen Al-Baqarah 282 perinci, ambil di situ akan menjadi teori itu. Sangat jelas. Idza tadayantum bidaini ila jam sama faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl dan seterusnya. Yang kedua tentang makanan halal dan haram. Ini jelas sekali. La ta'kul amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Halal tapi tidak ridho jadi haram. Barang halal tapi dicuri tidak halal. Jadi haram, jadi batal. La ta'kul amwalakum bainakum bil batil, batal. Dan itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Yang ketiga adalah sumpah. Tentang sumpah ini juga sangat jelas dan terperinci. Yang ketiga sumpah. Ini juga sangat jelas dan terinci. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun azim. Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu. Gampang wallahi wallahi, tapi wallahi adalah untuk menutup kepalsuannya. Sumpah ini sumpah, akhirnya sumpah jadi sumpah serapah. Padahal walakum adzabun azim, bagimu azab yang sangat besar. Orang yang sumpah-sumpahnya palsu ketahuan, maka kafaratnya adalah diganti dengan puasa 3 hari berturut-turut. Karena sumpah itu termasuk dosa yang sulit diampuni oleh Allah. Yang keempat, hukum yang disyariatkan untuk memelihara kehormatan perempuan. Ini khusus berbahagialah buat kaum perempuan yang dengan Islam betul-betul melindungi kaum perempuan. Kehormatan dijaga betul oleh Allah dalam segala hal. Contoh ini, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajikum wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Apa? Hai Nabi, katakanlah buat istrimu, anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman untuk apa? Yudnina, untuk melebihkan alaihinna, atas mereka, min jalabibihinna, kain yang bisa menutup kedua ini. Untuk menutup ini kedua dadanya. Tujuannya apa? Biar terhormat. Kalaupun toh pakai jilbab, jangan dicirekan, gunungnya masih kelihatan. Nah, ini dalam rangka apa? Menjaga marwah perempuan. Apa tujuannya? Zalika adna ayyurafna fala yu'dzain, agar tidak celaka di kemudian hari. Dan bagaimanapun juga itu adalah bagian dalam menjaga kehormatan perempuan. Yang kelima, hukum tentang perkawinan. Tentang perkawinan Al-Qur'an ini sangat jelas. Wala tankihu manaka aba'akum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqta wa sabila. Artinya apa? Hal-hal yang menyangkut harkat dan martabat manusia, Allah betul-betul berhati-hati untuk membimbing. Apa tadi? Yang pertama tentang transaksi hutang piutang. Orang punya hutang tidak bisa nyaur, itu menyebabkan ruhnya tidak akan bisa naik ke langit. 2 kali Rasulullah tidak memberangkatkan gara-gara punya hutang. Akhirnya ditanggung oleh Mu'adz bin Jabal. Peristiwa yang lain ditanggung oleh Abu Bakar, baru diberangkatkan. Kenapa?
dia akan tersiksa dengan hutang. Makanya Al-Quran menjelaskan hutang-hutang yang begitu panjang. Yang kedua tentang apa? Halal haram. Karena apa? Ini yang menentukan tumbuhnya kulit, tulang, dan daging. Semakin banyak barang yang haram masuk di dalam tubuh ini, semakin banyak setan yang berkeliaran. Kenapa? Asyaiton yajri fi majri dam. Setan itu berjalan dalam aliran darah. Semakin banyak barang yang haram yang dimakan, minuman yang haram dimakan, semakin banyak setan menumbuh suburkan setan berada di tubuh. Akibatnya apa? Males ibadah. Waye sholat gak gelem sholat, waye poso gak poso, waye zakat gak zakat, dan sebagainya. Yang ketiga, sumpah. Karena sumpah itu sangat penting. Kemudian yang keempat adalah kehormatan perempuan, dan yang kelima adalah tentang perkawinan, pernikahan. Karena apa? Pernikahan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang mengantar manusia itu dalam ridha Allah atau dalam celaka Allah. Nah, disitulah yang kemudian maka apa yang menjadi bagian yang tak terpisahkan ini, bahwa dalam kerangka hukum yang dipahami dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak berkurang sedikit pun, tidak bergeser sedikit pun. Kalau sudah masuk ke Khawarij berubah, masuk Mu'tazilah berubah, masuk ke Syiah berubah, Qadariyah, Jabariyah berubah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pengikut umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah dan pengikut Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis atau sunnah. Apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah belum komat ya. Nanti komat turun. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Apakah itu ucapan? Ucapan disebut dengan sunnah qauliyah. Apakah itu perbuatan? Itu disebut dengan sunnah fi'liyah. Apakah itu ketetapan Rasulullah? Disebut dengan sunnah takririyah. Apakah itu cita-cita Rasulullah? Itu masuk dalam sunnah hamiyah. Sifat fisik dan psikis Rasulullah, baik sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudah menjadi nabi, keseluruhan itu akan menjadi contoh yang sangat nyata buat umat Islam. Kemudian berkaitan dengan usul fikih, pengertian hadis hanya pada ucapan Nabi. Selain itu disebut dengan sunnah. Sedangkan mencakup perbuatan takrir beliau itu yang berkaitan dengan hukum itu disebut dengan sunnah. Tapi sekali lagi, oke, kita lanjutkan setelah sholat.